Pelaku usaha dilarang timbun bahan pokok. Akun media sosial Bupati Karo diretas. Pedagang kuliner toge Panyambungan mulai ramai. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, jelang Ramadan, tim Satgas Pangan Polda Sumatera Utara ingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok karena akan memicu kenaikan harga. Sejumlah pasar tradisional di Medan mendapat inspeksi mendadak dari tim Satgas Pangan Polda Sumatera Utara Rabu pagi. Di Pasar Petisa Medan, harga kebutuhan bahan pokok umumnya mulai mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya. Meski begitu, untuk ketersediaan bahan pokok saat ini masih mencukupi, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kepanikan masyarakat. Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumut, Ajun Komisaris Besar Polisi Adrian Wiguna, meminta para pelaku usaha tidak melakukan penimbunan barang yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan harga. Jika nantinya ditemukan, pihaknya memastikan akan melakukan tindakan. Kami menyampaikan untuk masyarakat yang belanja, masih minat belanjanya masih sedikit. Kemudian kalau ada terjadi penimbunan, kami dari Satgas Pangan Polda Sumatera Utara akan melakukan penindakan sesuai dengan undang yang berlaku. Tapi saat ini kami temukan belum ada penimbunan di masing-masing komoditi bapoktin yang ada. Sidak yang dilakukan Satgas Pangan Polda Sumut bersama dinas terkait sendiri hari ini dilakukan di 3 pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Selain Pasar Petisa, Satgas Pangan juga melakukan sidak ke Pasar Seikambing dan Pusat Pasar Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 orang remaja yang tergabung dalam satu komplotan pencuri sepeda motor diringkus petugas unit reskrim Polsek Sunggal. Komplotan ini sudah beraksi di berbagai tempat dengan aksi yang cukup cepat. Ini adalah rekaman CCTV ketika polisi meringkus 3 dari 6 pelaku pencurian sepeda motor saat beraksi di salah satu lokasi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin sore. Mereka tergabung dalam satu komplotan yang terdiri dari 5 remaja dan seorang pria paruh baya. Ironisnya, dari 5 remaja yang terlibat, 3 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Mereka tercatat sudah 6 kali melakukan pencurian di sejumlah tempat di Kota Medan dan luar Kota Medan. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut dalam menjalankan aksinya, para pelaku hanya bermodalkan kunci letter T. Untuk mencuri satu sepeda motor, remaja ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Mereka dengan cekatan merusak kunci kontak motor korbannya yang terparkir tanpa kunci pengaman. Dalam penyergapan ini, satu pelaku yang sudah paruh baya berperan sebagai penadah. Petugas terpaksa menembak kakinya karena berupaya kabur. Dari tangan penadah, polisi menyita 3 sepeda motor curian, 2 diantaranya dikembalikan pada pemiliknya. 6 TKP, kemudian sepeda motornya 3 yang bisa dilakukan penyitaan dan dikembalikan kepada pemilik. Untuk proses selanjutnya dalam penyidikan dan penahanan Polsek Sunggal. Ya. Oke, cukup? Total pelaku ada berapa orang, Pak? Hah? Total pelaku? Ada 5 ya, 5. Sunggal termasuk salah satu wilayah angka curanmornya tinggi juga, tetapi angka pengungkapannya juga tinggi. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku perampokan dan pembunuhan pengemudi taksi daring di Kota Medan dilumpuhkan personil kepolisian. Usai membunuh korban, pelaku mengaku membuang jasad korban ke kawasan Kutalim Baru, Deli Serdang. Ini merupakan rekaman video amatir yang direkam warga ketika menemukan mobil korban di Jalan Penerbangan, Kota Medan, Senin pagi. Ketika ditemukan, mobil korban masih dipenuhi darah hingga mengundang perhatian warga sekitar.
Dari hasil penyelidikan, ternyata pemilik mobil adalah Janus Welman Simanjuntak, seorang sopir taksi daring yang telah dibunuh penumpangnya sendiri bernama Fadli. Usai dibunuh, jasad korban kemudian dibuang ke semak belukar kawasan Putaling Baru. Dalam waktu kurang dari 24 jam, keberadaan pelaku ditemukan dan pelaku pun diringkus. Kedua kaki pelaku terpaksa ditembak petugas karena melawan dan kabur saat ditangkap. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan peristiwa ini berawal dari orderan melalui aplikasi driver online. Korban menjemput pelaku di kawasan Medan Johor. Namun setelah 1 kilometer berjalan, pelaku mendadak meminta korban berhenti dengan alasan kakaknya ingin ikut naik. Saat mobil berhenti, pelaku yang sejak awal duduk di kursi belakang langsung menghujani korban dengan sejumlah tusukan senjata tajam hingga korban meninggal dunia. Kepada petugas, pelaku memang berencana untuk merampok mobil korban dan menyiapkan senjata tajam sejak awal. Pelaku juga mengaku membutuhkan uang 25 juta rupiah. Dan mereka bertemu pertama di Johor. Lalu tersangka naik kendaraan, kemudian kurang lebih 1 jam kemudian berhenti untuk minta pengendara atau korban ini berhenti karena alasan saudaranya mau naik, kakaknya mau naik. Tapi pada saat tertentu kemudian tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan. Kini pelaku terancam di penjara seumur hidup atau maksimal dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal 340 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana serta perampokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Akun medsos Bupati Karo diretas, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, akun media sosial Bupati Karo diretas orang tak bertanggung jawab. Selain akun Bupati, nomor WhatsApp Wakil Bupati juga beredar. Tim Kominfo Kabupaten Karo gelar patroli media sosial. Beberapa hari terakhir, pejabat di Kabupaten Karo diteror dengan aksi retas akun media sosial milik Bupati Antonius Ginting. Selain akun medsos Bupati, beredar pula nomor WhatsApp mengaku Wakil Bupati. Peristiwa ini membuat seluruh kalangan aparatur sipil negara, ASN, dan warga di Kabupaten Karo resah. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karo membenarkan akun tersebut telah diretas orang lain, sehingga pihaknya menggelar patroli cyber dan mengambil langkah klarifikasi sehingga tidak berdampak pada aksi merugikan pihak lain. Seluruh ASN juga telah diimbau agar bijak dan berhati-hati untuk menyerap semua informasi, khususnya yang mengatasnamakan pimpinan tertinggi di Kabupaten Karo. Begitu kita terima laporan kemarin, kita bersama teman-teman langsung ini melakukan pencarian di media sosial lain, atau istilah patroli cyber, teman-teman kita semua, dan kami temukan memang untuk WA Pak Wakil Bupati itu disalahgunakan orang tidak bertanggung jawab, dan akun Bapak Bupati Karo kami berkoordinasi dengan teman-teman dari tim beliau, dan itu memang berisi banyak sedang dikendalikan oleh orang lain. Untuk sementara, akun resmi pemerintahan hanya keluar dari Dinas Kominfo Karo yang ada di berbagai platform digital. Sedangkan nomor Bupati dan Wakil Bupati juga hanya satu, yakni nomor yang saat ini digunakan oleh pimpinan Kabupaten Karo. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, tingginya kecelakaan dalam berlalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dinas Perhubungan Sumatera Utara terus melakukan pembenahan, terutama dalam pengawasan transportasi umum guna menekan jumlah korban. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas disebutkan karena faktor pengendara yang lalai, tidak taat aturan, kurang terampil, dan faktor kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari data BPS tahun 2023 tercatat 100.000 lebih kecelakaan menyebabkan 28.000 lebih korban meninggal dunia. Data ini juga berdasarkan laporan yang masuk ke pihak kepolisian.
Angka kecelakaan ditaksir bisa lebih besar karena banyak korban kecelakaan tidak melapor. Mengantisipasi hal ini, Dinas Perhubungan Sumatera Utara menggelar ramcek atau pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan yang layak jalan. Ramcek digelar di Terminal Amplas Medan. Di sini petugas memeriksa dan memastikan kendaraan layak jalan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Pengemudi juga diwajibkan melakukan tes urin untuk memastikan pengemudi terbebas dari pengaruh obat-obatan. Dari pemeriksaan belum ditemukan pengemudi yang positif menggunakan obat terlarang. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan menyampaikan ramcek serentak berlangsung di beberapa terminal. Pengawasan dan pemeriksaan akan terus ditingkatkan terutama dalam menyambut Lebaran 2025 sebab jumlah kendaraan akan meningkat akibat arus mudik. Sisi kelaikan masih belum ada yang bermasalah, masih semua aman, tapi ada yang tidak kita berikan stiker karena masih ada item tertentu yang walaupun tidak aspek utama tapi juga harus dilengkapi. Jadi dia harus melengkapi dulu baru kita nanti tempel. Dinas Perhubungan dalam menekan jumlah kecelakaan telah memiliki program yang termuat dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas seperti pengawasan dan pemeriksaan pada kendaraan angkutan penumpang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 orang mahasiswa mengaku sebagai pegawai bank berhasil mengelabui mahasiswa lain untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Pelaku memalsukan slip pembayaran hingga stempel milik bank sebagai bukti setoran korbannya. 2 mahasiswa MA dan NM tak berkutik ketika diinterogasi petugas. Keduanya diringkus setelah kejahatannya terbongkar, yaitu menipu pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT milik mahasiswa lain di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Modus pelaku mengaku sebagai pegawai bank dan bisa mempermudah pembayaran uang kuliah dengan mudah. Penipuan ini memakan korban hingga 200 orang mahasiswa. Dalam perbuatannya, pelaku telah meraup keuntungan 1 miliar rupiah lebih. Kedua pelaku mengaku telah mencetak slip pembayaran palsu yang dicetak sendiri, kemudian kedua pelaku juga memalsukan stempel milik bank. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayatna menyebut kasus ini terbongkar setelah pihak kampus mencocokkan slip pembayaran UKT ke pihak bank, yang kemudian didapati ketidaksesuaian antara slip pembayaran milik universitas dan bank tersebut. Mendapati laporan dari universitas, petugas kemudian mengamankan kedua pelaku. Di hadapan petugas, keduanya telah mengaku perbuatannya dan uang hasil penipuan telah digunakan untuk foya-foya. Pelaku inisial NML mengakui dirinya kepada pelaku FA sebagai, maka pembagiannya 65%. Kini kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Akibat perbuatan kedua pelaku, pihak universitas mengalami kerugian hingga 1,2 miliar rupiah. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pedagang kuliner toge Penyambungan mulai ramai, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ribuan warga di Kota Medan gelar tradisi sambut Ramadan dengan menyalakan obor di malam hari. Mereka berjalan kaki pawai berkeliling kota. Usai sholat Isya Rabu malam, ribuan warga Kota Medan berkumpul di depan Masjid Raya Al-Mashun Medan. Umat Muslim Kota Medan ini bersiap untuk menggelar pawai obor yang merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Pawai obor yang dilakukan merupakan tradisi tahunan masyarakat Sumatera Utara untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang diprediksi akan jatuh pada hari Sabtu depan. Tidak hanya anak-anak muda, tapi juga sejumlah orang tua bersuka cita jalan kaki membawa obor bambu. Taufik Ismail, koordinator pawai obor, mengatakan pawai ini untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dengan pawai ini diharapkan seluruh umat Muslim bergembira menyambut datangnya bulan yang penuh berkah. Ini pertama acara pawai obor ini tahun ke-8 yang dilaksanakan oleh Aliansi
Islam Sumatera Utara setiap tahun dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kenapa dipilih malam ini? Mungkin ini malam yang kami anggap tepat karena ada elemen-elemen dari ormas Islam dan komunitas Islam yang juga punya agenda. Maka ini setelah musyawarah bersama ditetapkanlah tanggal 26 Februari 2025 untuk tanggal pelaksanaan acara pawai obor. Pawai ini juga sekaligus mempererat tali silaturahmi sesama warga dan momentum untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sesama umat beragama. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Salah satu kuliner khas di Kabupaten Mandailing Natal adalah rondang bolut sale. Menu ini sangat digemari warga. Sensasi pedas dan racikan khasnya menjadi daya tarik. Rondang bolut sale atau lebih dikenal dengan rendang belut salai cukup digemari warga khususnya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jika biasanya Anda selalu menyantap rendang daging, Anda bisa mencoba rondang bolut sale ini. Menu ini menggunakan belut sebagai pengganti daging, namun belut dimasak melalui proses penyalaian atau disale. Renyahnya daging belut ditambah sensasi racikan bumbu rendang pedas membuat para penikmatnya ketagihan. Seperti olahan rendang belut salai Ibu Holidah yang diolah di rumah makan Paranginan 2 di Jalan Lintas Timur Kota Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara miliknya ini. Belut berukuran ibu jari dipotong dan melalui proses pengasapan. Kemudian dicampur dengan bumbu olahannya sendiri. Ia menggunakan lengkuas, kunyit, serai, jahe, dan cabai yang telah dihaluskan, kemudian dimasak dengan campuran kuah santan kelapa murni. Tak lupa sedikit campuran kelapa sangrai. Untuk menambah rasa nikmat, ditambahkan sedikit kacang merah yang merupakan ciri khas dari rendang belut salai ini. Tak butuh waktu lama, cukup memastikan kuah yang berupa santan kelapa meresap ke daging belut dan sedikit mengering. Rondang bolut sale ini dapat dinikmati. Pakai santan agak kental, biar enak. Bedanya dari rendang harus kental. Bedanya sama gulai belut apa, Bu? Bedanya pakai itulah kental terus bikin bumbunya. Nah, beda sama rendang daging. Jadi kalau rendang belut dia agak kental, Iya, agak kering. Kering. Sementara kalau gulai belut nggak harus kering, Bu ya? Enggak, kalau gulai belut harus pakai kuah, enggak kering. Kalau rendang belut harus kering. Harus kering dia. Terus apa, Bu, yang ciri khas rasa dari rendang belut ini apa, Bu? Pedasnya kah atau renyahnya kah? Pedasnya beda, jangan pedas terlalu pedas kalau belut. Beda. Tertarik untuk menikmati olahan gulai belut rendang satu ini? Anda diharuskan merogoh kocek sebesar Rp25.000 untuk satu porsi rendang belut ditambah nasi panas. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, kuliner toge Panyambungan merupakan kudapan segar yang ramai dijumpai saat memasuki bulan suci Ramadan. Rasa legit yang melekat di lidah menjadi menu favorit untuk berbuka puasa. Inilah toge Panyambungan, sebuah kudapan sejenis cendol yang ramai dijumpai saat memasuki bulan Ramadan. Toge Panyambungan yang merupakan kudapan khas warga Mandailing Natal menjadi menu pilihan melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Perpaduan pulut, beras ketan, kuah santan yang membuat kudapan ini cukup menyegarkan ketika dinikmati. Dalam proses pembuatannya, memang sedikit lebih rumit dibanding menu berbuka lainnya. Beras ketan diolah menjadi lupis dan candil yang menyerupai bulatan-bulatan kecil. Perpaduan kuah santan serta gula aren yang telah dicairkan membuat ciri khas dengan rasa sedikit manis. Kalau kami pakai kayu bakar manual. Itu biar apa? Biar apa? Biar tampak ciri khasnya kan. Dan kalau gas nanti itu sedikit terlalu cepat masak, nggak enak masaknya kan.
Ya. Nanti masak di dalam, masak di luar, di dalam belum tentu kan. Bu, ini kan tanpa pewarna, Bu. Kan kita pakai apa? Kita ke pandan, daun pandan ditumbuk baru peras. Nggak pakai pasta, nggak pakai apa-apa, cuman pandan ada. Itu apa warnanya? Iya. Untuk satu porsinya, toge penyambungan ini dibanderol harga Rp6.000. Memasuki bulan Ramadan saat ini, pembuat toge penyambungan sengaja menambah olahannya hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Seiring tingginya permintaan toge guna menambah selera ketika berbuka puasa. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.